I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Kembali ngebahas teori tensura. Seperti biasa, teori ini Mimin ambil dari pandangan Mimin lewat light novel. Jadi buat kalian yang belum tahu light novel itu apa, bisa dibaca sendiri. Dan kalau kalian tuh males bacanya, bisa tonton video yang udah Mimin siapin di playlist. Dimulai dari part 1 sampai 109. Dan sekarang kita fokus ke ceritanya. Dari komentar si Alpha, Min, mungkinkah Rimuru bisa menyaingi Veldanava? Soalnya Rimuru kan bisa menciptakan banyak skill, bahkan punya energi turun nol. Oke, sebelum masuk ke teori dari Mimin, di komentar ada tuh banyak teori yang udah ditulis oleh beberapa dari kalian. Dan Mimin rasa ada yang cukup menarik untuk dibahas. Tapi perlu diketahui, setiap orang tuh bebas punya pendapat masing-masing. Ya namanya juga teori. Jadi nggak ada yang pasti sebelum novel terbarunya rilis dan ngebahas tentang itu. Jadi kalau ada jawaban dari teman-teman lain yang gak sesuai sama pendapat kalian, ya dinikmatin aja. Yang pertama jawaban dari Diangga. Katanya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, Rimuru memang mempunyai setengah dari jiwa Veldanava. Yang kedua, Rimuru adalah reinkarnasi dari Veldanava karena kasusnya mirip Masayuki. Alasan dia punya teori kayak gini, karena banyak orang merasakan keanehan dari jiwa Rimuru. Soalnya, Veldora pernah bilang, sangat jarang orang bisa bereinkarnasi di dunia itu. Karena jiwa mereka biasa udah pasti akan hancur sebelum sampai ke sana. Ditambah saat Rimuru bereinkarnasi, dia tuh udah punya 2 skill unik. Sekarang Mimin mau ngebahas dulu teori dari Diangga. Rimuru itu mempunyai setengah dari jiwa Veldanava. Kalau pendapat yang ini menurut Mimin ada benar dan kelirunya. Kelirunya karena Rimuru dari awal adalah Mikami Satoru. Jadi cukup mustahil Rimuru adalah Veldanava, apalagi setengah jiwanya. Dan bagian benarnya, ada beberapa teori yang memungkinkan Rimuru memperoleh kekuatan Veldanava secara misterius. Karena pada dasarnya, betapa agung adalah skill dasar dari Raja Kebijaksanaan Raphael. Dan seperti yang kita tahu, Raphael adalah salah satu skill malaikat yang diciptakan oleh Veldanava. Yang kedua, Rimuru sebenarnya reinkarnasi Veldanava dan mungkin kasusnya mirip Masayuki. Kalau teori yang satu ini Mimin rada sulit membenarkannya, karena kemungkinan itu tuh sangat mustahil. Karena seperti yang kita tahu, sebagai dewa dunia, Veldanava adalah keberadaan yang paling sempurna. Jadi nggak mungkin Veldanava punya jiwa kayak Masayuki. Jika True Dragon aja bisa mati dan hidup lagi suatu hari nanti, apalagi jika itu Veldanava. Terus kenapa Veldanava sampai sekarang belum kembali? Kemungkinan gak ada alasan bagi Veldanava untuk kembali, karena sebagai keberadaan yang paling sempurna, harusnya Veldanava bisa kembali sesuka hatinya. Atau ada beberapa alasan yang membuat Veldanava nggak bisa kembali. Ya intinya teori yang mengatakan Rimuru adalah reinkarnasi Veldanava cukup sulit untuk dibenarkan. Sekalipun Veldora dan yang lain merasakan keanehan pada jiwa Rimuru, tapi nggak mungkin Veldora yang merupakan adik dari Veldanava gak merasakan sesuatu yang mirip sama aura kakaknya. Di sini Mimin bakal memasukkan teori dari Mimin. Meski sulit untuk membenarkan Rimuru adalah reinkarnasi Veldanava, tapi kemungkinan Rimuru sebagian dari kekuatan Veldanava. Di awal animenya udah diterangkan, Rimuru adalah Mikami Satoru yang udah ngejomblo sampai tua. Dan kalau diibaratkan dari segi umurnya, Mikami seperti Kenja atau penyihir di zaman kuno yang ngejomblo untuk ngumpulin ilmu spiritual. Dan Mimin rasa ini ada hubungannya, karena Mikami Satoru yang udah ngejomblo, kemungkinan jiwa dari Mikami Satoru mendekati kesempurnaan.
Kata-kata yang ini harus kalian ingat dulu. Di sisi lain, Veldanava sendiri adalah kesempurnaan itu sendiri. Veldanava juga menyebarkan kekuatannya untuk semua orang. Hanya saja, semua orang di dunia itu harus punya jiwa yang sesuai sama skill itu. Jadi skill bisa didapatkan jika seandainya seseorang punya kecocokan dengan jiwanya. Oke, balik lagi ke Mikami Satoru yang mati. Karena jiwa Rimuru mendekati kesempurnaan. Dan tanpa sengaja, jiwa itu pun melintasi dimensi. Meski itu mustahil, tapi keberadaan Veldanava dari awal juga memang mustahil. Bahkan Veldanava aja nggak tahu kenapa dia bisa tercipta. Jadi nggak mustahil juga jiwa Mikami Satoru bisa melintasi dimensi. Namun, kecocokan jiwa dari Rimuru mendapat skill turunan dari Raphael yang saat itu masih menjadi petapa agung. Dan saat diambang kematian, Mikami juga sempat mengungkapkan keserakahannya, yang mana dia nggak mau lagi hidup seperti ini. Dan di kehidupan selanjutnya, Mikami ingin menjadi lebih agresif. Dan karena keserakahan dari Mikami, dirinya pun mendapatkan kecocokan dari skill Seri Iblis. Itu adalah skill unik Predator yang merupakan turunan dari skill Ultimate Beelzebub. Namun, apakah Rimuru mati cuma mendapat 2 kekuatan ini aja? Kemungkinan besar tidak, karena itu nggak menjelaskan keanehan dari jiwa Rimuru. Mimin bakal menerangkan satu teori lagi. Kemungkinan setelah mendapat 2 kekuatan itu, karena jiwa Rimuru mendekati kesempurnaan saat perpindahan dimensi terjadi. Kemungkinan sesuatu yang berhubungan sama Veldanava juga tercampur dalam jiwa Rimuru. Tapi itu mungkin bukan jiwa dari Veldanava, ataupun bukan keberadaan dari Veldanava. Ada kemungkinan potensi kekuatan sempurna dari Veldanava yang saat itu memasuki jiwa Rimuru yang berpotensi. Dengan ini, semuanya pun jadi terjelaskan kenapa ada keanehan dalam jiwa Rimuru. Dan dengan ini juga terjelaskan kenapa Rimuru akhirnya bisa seperti sekarang. Rimuru bisa mengevolusikan Raphael menjadi manas tertinggi yang bernama Ciel. Itu bukanlah hal yang pernah Veldanava ciptakan. Kemudian, Rimuru juga bisa menggabungkan semua skill ultimate-nya menjadi skill ultimate tingkat dewa. Dan ini juga nggak pernah Veldanava ciptakan. Namun, jika teori kesempurnaan Veldanava memasuki jiwa Rimuru itu benar, terjawab sudah alasan kenapa Rimuru bisa sehebat sekarang. Karena Rimuru bisa melakukan hal yang cuma bisa dilakukan oleh Veldanava. Tapi jawaban pastinya masih misterius, karena ini tuh masih teori. Dan dalam teori ini, kesempurnaan Veldanava yang memasuki jiwa sempurna Rimuru. Alasannya karena faktor kecocokan tadi. Jika jiwa Veldanava menjadi pecahan jiwa kayak Rudra, ini teori yang cukup sulit untuk dibenarkan. Karena bagaimanapun, kita nggak bisa menyamakan pencipta sama ciptaan. Sang pencipta udah pasti berbeda dari makhluk ciptaannya. Bahkan di light novel juga udah diterangkan, Veldanava adalah keberadaan sempurna. Dan sebagai sosok dengan kesempurnaan, cukup sulit mengatakan jiwa Veldanava akan terpecah. Seandainya tidak pernah dikatakan Veldanava adalah keberadaan sempurna, baru ada kemungkinan kasus mirip sama Masayuki. Tapi kembali lagi, kalian bebas mau percaya sama teori yang mana. Karena sebelum light novel terbarunya rilis, kita belum tahu kebenaran aslinya. Dan kemungkinan juga ada beberapa yang gak sependapat sama Mimin. Dan mungkin masih ada yang percaya kalau Rimuru adalah pecahan jiwa Veldanava. Ya namanya pendapat orang juga beda-beda. Tapi satu hal yang pasti di dunia ini, sang pencipta nggak mungkin sama kayak ciptaan. Nah jadi itu aja untuk teori kali ini. Sekarang kita akan ngejawab pertanyaan aslinya. Apakah Rimuru bisa menyaingi Veldanava? Jawabannya bisa. Alasan pertama karena Rimuru adalah MC dalam anime ini dan bukan Veldanava yang menjadi MC-nya.
Alasan yang lain, dengan jiwa yang mendekati kesempurnaan tadi, Rimuru bisa membuka potensi yang bahkan belum Veldanava ciptakan. Jika kalian mengatakan itu karena CCL, cukup sulit untuk kita benarkan. Karena waktu Rimuru ngelawan 2 True Dragon aja, prediksi Raphael bisa salah. Dan saat itu Rimuru lah yang memegang kendali, sampai membuat wawasan dari Raphael meningkat. Ditambah, sekalipun Raphael selalu ngebantu Rimuru, tapi sosok yang mengevolusikan Raphael menjadi sial tetap Rimuru. Dengan kata lain, keberadaan Rimuru sendiri mungkin telah mencapai kesempurnaan karena banyak hal yang udah Rimuru ciptakan. Ditambah, Rimuru juga punya sesuatu yang mirip dengan Milim. Itu adalah energi True Null, padahal Rimuru bukan keturunan dari Veldanava. Meski awalnya energi tak terbatas ini nggak bisa diolah, tapi sekarang udah bisa digunakan. Bahkan Rimuru bisa mentransfer kekuatan itu sama beberapa bawahannya. Jadi nggak ada salahnya membenarkan Rimuru bisa menyaingi Veldanava. Tapi mungkin suatu hari nanti. Karena kalau sekarang ya udah pasti belum. Rimuru mungkin masih di bawah Veldanava, karena meskipun Rimuru bisa menciptakan skill tertinggi, tapi belum semua kekuatan yang ada sama Rimuru. Sedangkan Veldanava sang dewa dahulunya adalah pemilik semua kekuatan. Jadi sebelum Rimuru bisa mendapat semua informasi dari kekuatan yang telah Veldanava ciptakan, cukup sulit mengatakan Rimuru sebanding sama Veldanava. Namun, jika seandainya udah didapatkan oleh Rimuru, kemungkinan Rimuru bukan sebanding lagi, tapi mungkin bisa melebihi Veldanava. Karena sebelum semua kekuatan itu terkumpul aja, Rimuru udah bisa menggabungkan kekuatan tingkat dewa. Dan itu adalah hal yang belum pernah Veldanava lakukan. Apalagi jika Rimuru mendapat semua info kekuatan itu. Gak mustahil Rimuru bisa melebihi sang dewa Veldanava. Tapi kembali lagi dari awal, kuncinya karena jiwa Mikami Satoru yang sempurna. Jadi jika kalian mau overpower, harus ngejomblo terus sampai tua. Nah jadi itu aja untuk teori kali ini. Mimin ucapin makasih buat Alpha karena udah ngasih pertanyaan yang bagus. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gua selanjutnya, dan see you!